Halo Sobat Kemis, kembali lagi bersama saya Karin Malika Hanum. Pada kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran mengenai koloid. Nah, pada materi koloid ini kita akan mempelajari 6 submateri. Yang pertama yaitu pengertiannya, yang kedua jenis-jenis koloidnya, yang ketiga sifat-sifatnya, keempat pembuatan koloid, yang kelima mengenai pemurnian koloid, dan yang terakhir yaitu yang keenam mengenai aplikasi koloid. Baik, berbicara mengenai koloid, sebenarnya koloid itu apa sih? Istilah koloid berasal dari bahasa Yunani, yaitu kola yang berarti perekat, yang dimana hal ini dikemukakan oleh Thomas Graham tepat pada tahun 1861. Koloid itu tidak mampu melewati membran permeabel, sedangkan kayak gula, urea, natrium, klorida itu mampu melewati membran permeabel. Nah, sistem koloid dapat disimpulkan bahwasannya bentuk campuran yang terletak antara larutan sejati dan suspensi kasar. Nah, koloid juga disebut sebagai suatu bentuk campuran yang keadaannya antara larutan dengan suspensi. Lalu, apa sih perbedaan dari larutan, koloid, dengan suspensi? Nah, kita bahas satu persatu ya. Yang pertama mengenai larutan. Larutan itu bersifat homogen yang artinya tidak dapat dibedakan walaupun menggunakan mikroskop ultra. Sementara kalau koloid itu dia sifatnya heterogen yang mampu diamati dengan mikroskop. Sementara suspensi sama seperti halnya koloid yaitu bersifat heterogen. Kemudian sifat dari larutan itu adalah jernih, sementara kalau koloid dan suspensi itu tidak jernih. Nah, kemudian sifat dari larutan itu semua partikelnya berdimensi yakni memiliki panjang, lebar, dan tebal itu sekitar kurang dari 1 nanometer. Sementara kalau koloid dan suspensi itu dia memiliki partikel berdimensi antara 1 nanometer sampai dengan 100 nanometer. Kemudian kalau dari segi fasa, larutan itu memiliki hanya satu fasa saja, sementara kalau koloid dan juga suspensi itu memiliki dua fasa. Nah, kalau dari dilihat kestabilannya, larutan itu bersifat stabil, sementara kalau koloid pada umumnya stabil dan suspensi itu tidak stabil. Kemudian dari sifat segi penyaringan, kalau larutan itu tidak dapat disaring, koloid juga tidak dapat disaring, sementara kalau suspensi itu dapat disaring dengan kertas saring biasa. Nah, contoh dari larutan itu apa sih? Contohnya ada larutan gula, larutan garam, larutan cuka, air laut, udara yang bersih, dan bensin. Sementara kalau koloid contohnya yaitu ada sabun, susu, santan, jelly, selai, mentega, dan mayones. Hal-hal umum yang biasanya kita konsumsi. Sementara kalau suspensi, contohnya itu ada air sungai keruh, campuran air dan pasir, campuran kopi dengan air, kemudian campuran minyak dengan air. Selanjutnya, kita masuk pada submateri yang kedua, yaitu mengenai jenis-jenis dari koloid. Nah, koloid itu terbagi dari beberapa bagian sih sebenarnya. Oke, jenis-jenis koloid. Jenis-jenis koloid itu dilihat berdasarkan beberapa bagian. Yang pertama itu berdasarkan fase zat terdispersinya. Berdasarkan fase zat terdispersi, koloid ini terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama itu adalah sol. Sol ini merupakan koloid dengan zat terdispersi fase padat. Sementara kalau emulsi, zat terdispersinya itu fase cair. Dan yang terakhir yaitu buih, zat terdispersinya fase gas. Kemudian jenis koloid yang kedua dilihat berdasarkan fase mediumnya. Jadi berdasarkan fase mediumnya, koloid itu terbagi menjadi 3 bagian sama seperti hal sebelumnya, yaitu koloid sol. Jadi kalau sol ini terbagi menjadi beberapa bagian lagi, ada sol padat, sol cair, dan sol gas. Jadi sol padat ini merupakan jenis koloid dengan zat fase padat terdispersi dalam zat fase padat. Sementara kalau sol cair itu jenis koloid dengan zat fase padat yang terdispersi dalam zat fase cair. Dan yang terakhir ada sol gas. Sol gas ini koloid dalam zat fase padat yang terdispersi dalam zat fase gas. Nah, kemudian yang kedua ada koloid emulsi. Emulsi ini juga terbagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama ada emulsi padat, cair menjadi padat.
Emulsi padat adalah koloid dengan zat fase cair yang terdispersi dalam zat fase padat. Kemudian yang kedua ada emulsi cair, yakni cair menjadi cair, yang artinya emulsi cair ini adalah koloid dengan zat fase cair terdispersi kembali dalam zat fase cair lagi. Kemudian yang ketiga ada emulsi gas, yakni cair menjadi gas. Nah, emulsi gas adalah koloid dengan zat fase cair yang terdispersi dalam zat fase gas. Dan yang terakhir itu ada koloid buih. Kalau koloid buih ini terbagi menjadi dua bagian saja, yaitu buih padat, yakni gas menjadi padat. Kemudian ada buih cair, yakni gas menjadi cair, gitu. Jenis koloid yang ketiga itu dilihat berdasarkan fase pendispersinya dan terdispersinya. Nah, yang pertama itu adalah aerosol. Sistem koloid dari partikel padat atau cair yang terdispersi dalam gas disebut dengan aerosol. Jadi jika zat yang terdispersi berupa zat padat itu disebut dengan aerosol padat, sedangkan zat yang terdispersi berupa zat cair itu disebut dengan aerosol cair. Nah, kemudian yang kedua itu ada sol. Jadi sistem koloid dari partikel padat yang terdispersi dalam zat cair itu disebut dengan sol. Contoh sol itu ada kayak putih telur, air lumpur, kemudian ada tinta, ada cat. Nah, kemudian yang ketiga itu ada emulsi. Sistem koloid dari zat cair yang terdispersi dalam zat cair lain itu disebut dengan emulsi. Sedangkan sistem koloid dari zat cair yang terdispersi dalam zat padat itu disebut dengan emulsi padat. Dan sistem koloid dari zat cair yang terdispersi dalam gas disebut dengan emulsi gas. Nah, kemudian yang keempat itu ada buih. Sistem koloid dari gas yang terdispersi dalam zat cair itu disebut dengan buih. Sedangkan sistem koloid dari gas yang terdispersi dalam zat padat disebut dengan buih padat. Buih ini digunakan dalam proses pengolahan biji logam dan alat pemadam kebakaran. Nah, yang terakhir itu ada gel. Sistem koloid dari zat cair yang terdispersi dalam zat padat dan bersifat setengah kaku itu disebut dengan gel. Gel ini dapat berbentuk dari suatu sol yang zat terdispersinya mengabsorpsi medium dispersinya sehingga terjadi koloid yang padat. Begitu. Selanjutnya kita masuk pada submateri yang ketiga yaitu mengenai sifat-sifat koloid. Sifat koloid yang pertama yaitu efek Tyndall. Efek Tyndall ini apa sih sebenarnya? Jadi efek Tyndall ini didasarkan pada nama penemunya yaitu John Tyndall, yaitu seorang ahli fisika Inggris. John Tyndall ini berhasil menerangkan bahwasannya langit itu berwarna biru disebabkan karena adanya penghamburan cahaya pada daerah panjang gelombang biru oleh partikel-partikel oksigen serta nitrogen di udara. Berbeda jika berkas cahaya dilewatkan melalui larutan. Nyatanya, berkas cahaya seluruh itu dilewatkan. Akan tetapi, jika berkas cahaya tersebut dilewatkan melalui suspensi, maka berkas cahaya tersebut seluruhnya tertahan dalam suspensi tersebut. Kemudian sifat yang kedua yaitu ada gerak Brown. Jadi gerak Brown ini ditemukan oleh seorang ahli biologi yang berkebahasaan Inggris yakni Robert Brown. Nah, pada tahun 1827, gerak Brown ini terjadi akibat adanya tumbukan yang tidak seimbang antara partikel-partikel koloid dengan molekul-molekul pendispersinya. Gerak Brown ini akan semakin cepat jika partikel koloidnya itu makin kecil. Jadi gerak Brown ini adalah bukti dari teori kinetik molekul. Sifat yang ketiga yaitu elektroforesis. Jadi jika suatu elektroda itu dimasukkan ke dalam sistem koloid, maka partikel koloid yang bermuatan positif akan menuju ke elektroda negatif. Dan partikel koloid yang bermuatan negatif itu akan menuju ke partikel elektroda positif gitu. Pergerakan partikel-partikel koloid dalam medan listrik ke masing-masing elektroda disebut dengan proses elektroforesis. Jadi pada sel elektroforesis sendiri, partikel-partikel koloid akan dinetralkan muatannya dan digumpalkan di bawah masing-masing elektrodanya. Di samping untuk menentukan muatan suatu partikel koloid, elektroforesis juga digunakan dalam industri. Misalnya saja untuk pembuatan sarung tangan dengan bahan dasar karet. Sifat yang keempat yaitu absorpsi. Jadi apa sih absorpsi itu gitu kan? Nah,
Kita tahu bahwasanya peristiwa ketika permukaan suatu zat mampu menyerap zat lain itu disebut dengan absorpsi. Berbeda dengan absorpsi pada umumnya, penyerapan yang hanya sampai ke bagian dalam di bawah permukaan suatu zat, suatu koloid mampu memiliki absorpsi ion-ion. Hal itu terjadi karena koloid tersebut mempunyai permukaan yang sangat luas. Sifat absorpsi partikel-partikel koloid ini mampu dimanfaatkan. Contohnya pemutihan gula pasir, kemudian pewarnaan serat wol, kapas, ataupun sutra. Kemudian dapat juga digunakan untuk pembuatan sabun. Sifat yang kelima yaitu koagulasi. Koagulasi itu apa sih? Koagulasi adalah proses penggumpalan partikel-partikel koloid yang dimana proses koagulasi ini terjadi akibat tidak stabilnya sistem koloid. Sistem koloid stabil bila koloid itu bermuatan positif ataupun bermuatan negatif. Jika muatan pada sistem koloid tersebut dilucuti dengan cara menetralkan muatannya, maka koloid tersebut menjadi tidak stabil. Lalu, menggumpallah dia, maka terkoagulasi. Nah, jadi koloid ini terbagi menjadi dua, ada koloid liofil dan koloid liofov. Yang mana perbedaannya itu, kalau, liofil ataupun hidrofil itu sifatnya stabil, sementara kalau liofov atau hidrofov itu kurang stabil. Kemudian kalau liofil itu terdiri atas zat organik, sementara, hidrofov itu terdiri atas zat anorganik. Dari tingkat kekentalannya, liofil itu lebih tinggi dibandingkan dengan liofov. Kemudian yang keempat, itu liofil sukar diendapkan dengan penambahan zat elektrolit, sementara kalau liofov itu mudah untuk diendapkan. Kemudian kalau liofil itu kurang menunjukkan adanya gerak bron, sementara kalau liofov itu gerak bronnya sangat jelas untuk kita amati. Kemudian yang keenam, kalau liofil itu kurang menunjukkan adanya efek tindal, sementara kalau di liofov efek tindalnya itu sangat jelas kita lihat. Kemudian yang ketujuh, liofil itu dapat dibuat gel, sementara liofov itu tidak, hanya beberapa saja kalaupun bisa. Kemudian yang ke-8 umumnya liofil itu dibuat dengan cara dispersi, sementara kalau liofov itu dibuat dengan kondensasi. Kemudian yang ke-9, partikel terdispersi mengabsorpsi molekul, yakni liofil, sementara kalau liofov itu partikel terdispersinya mengabsorpsi ion. Jadi bedanya molekul sama ion gitu. Kemudian kalau liofil itu sifatnya reversible, sementara kalau liofov itu sifatnya irreversible. Dan hidrofil ataupun liofil ini mampu mengabsorpsi mediumnya, sementara kalau koloid liofov ataupun hidrofov itu tidak mampu mengabsorpsi mediumnya. Nah, masuklah kita ke contohnya. Kalau contoh koloid dari liofil ataupun hidrofil yakni sabun, agar-agar, kanji, deterjen, dan juga gelatin. Sementara kalau hidrofov atau liofov itu contohnya adalah sol belerang, sol logam, kemudian ada sol peraklorida. Baik, selanjutnya sifat koloid yang keenam yaitu dialisis. Nah, dialisis itu apa sih? Dialisis merupakan proses penghilangan ion-ion pengganggu dengan cara menyaring menggunakan membran atau selaput semipermeabel. Jadi proses dialisis itu sebagai berikut, yakni koloksid itu dimasukkan ke dalam sebuah kantong yang terbuat dari selaput semipermeabel. Lalu selaput ini hanya dapat melewatkan molekul-molekul air dan juga ion-ion. Sedangkan partikel koloid itu tidak mampu lewat. Nah, jika kantong berisi koloid tersebut dimasukkan ke dalam sebuah tempat yang berisi air yang mengalir, maka ion-ion pengganggu akan menembus laput bersama-sama dengan air. Selanjutnya yaitu koloid pelindung. Untuk sistem koloid yang kurang stabil, perlu ditambahkan suatu koloid yang dapat melindungi koloid tersebut agar tidak dapat terkoagulasi. Jadi koloid pelindung ini sering digunakan pada sistem koloid tinta, cat, es krim,
dan sebagainya, agar partikel-partikel koloidnya itu tidak menggumpal. Koloid pelindung yang berfungsi untuk menstabilkan emulsi disebut dengan emulgator, yakni zat pengemulsi. Contohnya susu yang merupakan emulsi lemak dalam air, emulgatornya itu adalah kasein, yaitu protein yang dikandung pada air susu. Oke, selanjutnya kita masuk pada submateri yang keempat, yakni pembuatan koloid. Pembuatan koloid bisa dilakukan melalui beberapa metode. Yang pertama yaitu metode kondensasi. Pada metode kondensasi itu melibatkan beberapa reaksi yang terjadi. Yang pertama ada reaksi redoks. Nah, pembuatan sol belerang dari reaksi redoks antara gas H2S dengan larutan SO2 yang menimbulkan persamaan reaksinya yaitu 2H2S tambah SO2 menjadi 2H2O tambah 3S. Nah, kemudian terjadilah reaksi hidrolisis, gitu kan. Reaksi hidrolisis itu pembuatan sol FeOH3 dengan penguraian garam FeCl3. Persamaan reaksinya adalah dengan menggunakan air mendidih, yaitu FeCl3 ditambahkan dengan 3H2O menjadi FeOH3 tambah 3HCl lalu FeOH3. Nah, kemudian yang ketiga itu ada reaksi dekomposisi rangkap, yang dimana pembuatan sol AgCl dari larutan AgNO3 dengan larutan NaCl encer yang menimbulkan persamaan reaksinya yaitu AgNO3 ditambahkan dengan NaCl menjadi AgCl tambah NaNO3. Nah, selanjutnya yang terakhir ada reaksi pergantian pelarut. Yang dimana reaksi pergantian pelarut contohnya adalah pembuatan sol belerang dari larutan belerang dalam alkohol yang ditambahkan dengan air. Persamaan reaksinya yaitu adalah es ditambahkan dengan alkohol lalu ditambahkan dengan air yang menjadikan es yaitu larutan sol belerang. Begitu. Kemudian metode yang kedua adalah metode dispersi. Nah, metode dispersi ini melibatkan 4 tahapan juga teman-teman. Yang pertama ada proses mekanik. Pada proses mekanik ini adalah proses pembuatan koloid yang melalui pergerusan ataupun penggilingan untuk zat yang padat, serta dengan pengadukan ataupun pengocokan untuk zat cair. Jadi setelah diperoleh partikel yang ukurannya sesuai dengan ukuran koloid, maka kemudian didispersikan ke dalam medium, yaitu pendispersinya. Lalu peptisasi, yang dimana peptisasi ini adalah pembuatan koloid dengan menggunakan zat kimia, yaitu zat elektrolit untuk memecah partikel besar menjadi partikel koloid, yakni partikel yang lebih kecil. Nah, kemudian yang ketiga itu ada busur, yang dimana Breydig bunsur itu adalah alat pemecah zat padatan yakni logam menjadi partikel koloid dengan menggunakan arus listrik dengan tegangan tinggi. Caranya adalah dengan membuat logam yang hendak dibuat solnya lalu menjadi dua kawat yang berfungsi sebagai elektroda yang dicelupkan ke dalam air. Kemudian diberi loncatan listrik di antara kedua ujung kawatnya. Nah, kemudian yang keempat itu ada suara ultrasonik, yang dimana cara ini hampir sama dengan cara busur Breydig tadi, yaitu sama-sama dengan pembuatan sologam, namun cara ultrasonik ini menggunakan energi bunyi dengan frekuensi yang cukup tinggi, yang sangat tinggi, yakni di atas 20.000 Hz. Oke, next kita masuk kepada materi sub kelima, yaitu mengenai pemurnian koloid. Pemurnian koloid bisa dilakukan melalui beberapa tahapan, teman-teman. Yang pertama bisa dilakukan dengan pemurnian dialisis. Cara ini didasarkan pada fakta bahwasanya partikel koloid itu tidak mampu menembus membran seperti selofan. Misalnya pada pembuatan sol FeOH3 dari hidrolisis FeCl3 dengan persamaan FeCl3 ditambahkan dengan 3H2O FeOH3 tambah 3HCl. Maka terdapat ion-ion H+ dan Cl- yang dapat menyebabkan sol FeOH3 itu mengalami koagulasi. Ion-ion ini dapat dihilangkan dengan proses dialisis, yakni dengan memasukkan sol ke dalam kantong yang terbuat dari membran semipermeabel dan dengan menempatkannya dalam air mengalir. Contohnya pada ada gambar di sampingnya bisa kita lihat. Nah, dengan demikian maka ion-ion H+ dan Cl-nya akan menembus membran yang masuk ke dalam air dan sol tetap berada pada dalam kantong.
Kemudian, pemurnian koloid itu bisa dilakukan dengan cara ultrafiltrasi, yakni untuk memisahkan koloid dari medium dispersinya dapat dilakukan dengan ultrafiltrasi, yang dimana pada hal ini medium dispersinya itu dipaksa untuk mampu menembus membran semipermeabelnya dengan cara menggunakan tekanan udara. Jadi tekanan udara di sini memiliki impact yang cukup besar untuk proses pemurnian koloid. Oke, kita masuk pada materi yang terakhir yaitu mengenai pengaplikasian koloid. Jadi sebenarnya konsep koloid ini dan proses koloid ini terjadi di mana aja sih? Bagaimana pengaplikasiannya gitu. Pengaplikasian koloid itu bisa diterapkan dari beberapa aspek, bisa dari tubuh kita, kemudian bisa dari segi industri, kemudian bisa dari segi lingkungan gitu. Contohnya yang pertama untuk digunakan sebagai proses penggumpalan darah. Kemudian yang kedua, koloid juga digunakan dalam pembentukan delta di muara sungai. Kemudian penjernihan air, lalu pemutihan gula, kemudian pengenangan dari polusi. Oke, dari materi koloid yang sudah disampaikan, maka dapat kita tarik kesimpulan dari materi koloid ini adalah istilah koloid itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu kola, yang berarti perekat yang dikemukakan oleh Thomas Graham. Nah, jenis-jenis koloid itu digolongkan berdasarkan fase terdispersinya, yakni ada sol, emulsi, bui. Kemudian berdasarkan fase mediumnya, koloid itu terbagi menjadi beberapa bagian, ada koloid sol, koloid buih, koloid emulsi. Nah, kemudian berdasarkan jenis fase pendispersi dan fase terdispersinya, koloid ada aerosol, sol, emulsi, buih, dan gel. Sifat-sifat koloid diantaranya yaitu ada efek Tyndall, gerak Brown, elektroforesis, absorpsi, koagulasi, di mana koloid juga terbagi menjadi beberapa bagian, ada koloid liofil, liofov, dialisis, dan koloid pelindung. Berdasarkan pada bahan bakunya, pembuatan koloid itu dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan kondensasi, yakni cara pembuatan koloid dari partikel kecil, yakni larutan menjadi partikel koloid, dan dengan cara dispersi, yaitu pembuatan partikel koloid dari partikel kasar. Nah, pemurnian koloid itu dapat dilakukan dengan cara dialisis dan juga dengan cara ultrafiltrasi. Sifat karakteristik koloid yang paling penting yaitu sangat bermanfaat untuk mencampur zat-zat yang tidak dapat saling melarutkan secara homogen dan bersifat stabil untuk produksi dalam skala besar. Oke, materi kita sudah selesai mengenai pembelajaran dari koloid. Semoga harapannya apa yang sudah kita pelajari sama-sama bisa teresap oleh pikiran kita dan semoga bermanfaat. See you in the next time. Bye-bye.